Yo, balik lagi guys bersama gue Randy Dan gue Vincent di Konspirasi Kopi. Seruput lo kopinya. Inilah yang kalian tunggu-tunggu nih. Ini ya yang sudah ditunggu-tunggu oleh teman ngopi. Teman ngopi. Terakhir tuh banyak yang request bawain Lesser Key of Solomon dong gitu. Lesser Key of Solomon ya. Lesser Key of Solomon. Jadi banyak banget yang request Lesser Key of Solomon gitu loh. Ini reasonnya mungkin teman ngopi ini ingin mempelajari cara gimana mereka memanggil 72 iblis ya. Yes. Luar biasa teman ngopi memang ya. Pemikirannya sudah semakin di depan. Jangan-jangan 72 angels yang ada di kitab Henokh itu adalah grimoires yang disummon sama Solomon juga gitu loh. Oke. Bahasannya bakalan bisa membuat teman ngopi ini kehilangan arah gitu. Benar. Atau apapun itu, atau mereka bilang mungkin ada yang beranggapan wah halu nih. Halu, sesat. Iya. Ada kan satu episode kita yang kita taruh di YouTube itu, kitab Henokh gitu kan. Bahkan kita disclaimer, kita selalu nyampein ke teman-teman semua bahwa Obrolan warung kopi. benar. Kita hanya mengungkap, membawa informasi ini aja. Kalau kita bisa nyampe bikin orang sesat ya sebenarnya kalau gue bisa bilang goblok orang yang sesat gara-gara kita gitu loh. Ya udahlah. Oke, sebelum kita mulai Bre, pertajam analisa lo. Perkuat dengan Cocok logi. Lesser Key of Solomon. Jadi sebenarnya apa sih Lesser Key of Solomon itu? Lesser Key of Solomon ini adalah sebenarnya kitab, Bre. Kitab yang dipercaya ditulis juga sama King Solomon, Raja Salomo, kayak gitu. Isinya tentang sifat-sifat dan berbagai macam informasi hasil dia ngulik dari iblis-iblis yang dia summon. I see. Kayak gitu. Nah, itu hierarkinya kerajaan neraka lah bisa dibilang. Walaupun kitab ini ditulis sama King Solomon, ini nggak dimasukin kanonnya Alkitab gitu. Jadi ini di luar Alkitab ya, disclaimer dulu teman-teman, ini di luar Alkitab. Dan kitabnya banyak ternyata Bre, bukan cuma satu, bukan cuma Lesser Key of Solomon doang. Jadi ada yang namanya Testament of Solomon. Testament Solomon itu adalah kitab riwayat perjanjian yang ditulis oleh Solomon. Oke. Itu yang pertama. Terus, nah ada satu kitabnya lagi tuh kitab tentang malaikat-malaikat. Jadi walaupun dia nulis tentang iblis, dia juga nulis tentang malaikat gitu, hierarki malaikat. Nah kitab terakhir itu kitab doa-doa. Tapi itu juga kitab doa-doanya nggak dimasukin ke kanon gitu. Ini di luar Amsal dan Pengkhotbah. Iya kayak gitu. Sebenarnya sebelum kita lanjut nih Bre, menjelaskan Lesser Key of Solomon gitu ya, tentang how to summon the devil gitu ya, or the angels itu. Salomo ini siapa sih? Kenapa dia sebegitu istimewanya dia memiliki akses gitu ya untuk bisa nge-summon 72 iblis itu? Oke, jadi Salomo ini anak Daud lah, anak Daud, dan dia dikenal sebagai raja yang paling bijaksana di muka bumi. Yes. Karena emang saat dia dikasih option oleh Tuhan, dia memilih kebijaksanaan, bro. Dia memilih kebijaksanaan, jadilah dia orang yang paling bijaksana. Gitu ya. Singkat cerita ya, dalam Bible sendiri, Tuhan itu bilang sama Salomo apa sih yang ingin dia inginkan gitu kan. Dan yang paling diinginkan adalah kebijaksanaan lah. Gitu. That's why dia menjadi orang paling bijaksana di seluruh muka bumi. Yes. Gitu ya. Bahkan melebihi ayahnya. Iya, bahkan sebelum dia dan sesudah dia nggak ada yang lebih bijaksana dari dia. Yes. Dan itu di state di dalam kitab. Yes. Di state di dalam kitab, berarti dari situ kita ngambil bahwa anjir, nggak ada yang lebih bijaksana daripada King Solomon. As a human ya, sebagai manusia, nggak ada yang lebih bijaksana dari dia. Dan dia sadar bahwa dia bisa dapat kebijaksanaan ini emang di karunia Tuhan gitu. Yes. Cuman at some point dalam hidupnya yang gue tahu ya Bre, dia itu sempat membelot ya. Jadi dia sempat mengikut Tuhan dari gundik-gundiknya. Mengikut dewa-dewi lain lah. Oke, kayak menyembah berhala ya. Yes, false gods lah. Dan ya mungkin itu yang menjadi kontroversi dirinya dia ya. That's why kenapa dia menulis banyak kitab, salah satunya Lesser Key of Solomon, How to Summon the Devils or the Fallen Angels gitu kan. Ya mungkin karena hal itu. Jadi karena kebijaksanaan yang dia milikin. Iya. Ini kita sekali lagi gue disclaimer ya, karena ini akan ada sangkut pautnya dengan ajaran Kristen. Betul, ajaran agama. Ajaran agama ya kan.
Karena kalau menurut gue pribadi, hasil riset gue pribadi gitu ya, dari gue baca Amsal, dari gue baca Mekotbah, dan gue baca dari another source gitu ya, Salomo ini orang yang paling bijaksana, tapi dia bukan orang yang paling disayangin oleh Tuhan. Balik lagi, yang paling disayangin siapa? David. Yes. David jatuh berkali-kali, tapi dia tetap yang menjadi favoritnya Tuhan. Karena apa? Karena dia selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap hidupnya. Bahkan yang serunya lagi Bre, di Lesser Key of Solomon itu kan beberapa juga dicetak ulang ya sama beberapa orang gitu, even Aleister Crowley Bre, salah satu orang yang berkecimpung di dunia witchcraft, dunia penyihiran gitu ya. Dia sekolahnya dulu di Hogwarts bukan? bisa jadi jangan-jangan Slytherin. Jangan-jangan ini dia muridnya Severus Snape dia. Ngeri dah. Dan ya jadi panutan para okultis, satanis. Jadi pada ngambil referensi dari kitab Seven to Sigils of Demon-nya Solomon versinya Aleister Crowley. Jadi itu yang paling populer sebenarnya. Itu tahun 1904. Judulnya The Book of the Goetia of Solomon the King by Aleister Crowley gitu. Meskipun kita bawanya ini bercanda, sorry to say, dan gue disclaimer dulu, ini bukan main-main loh. Maksudnya kalau udah hubungannya dengan iblis, aduh jangan main-main deh teman-teman gitu, maksudnya jangan lu kira ini bercandaan gitu ya. Terus lu coba-coba buat summon. Ya kalaupun ada yang summon dan melakukan hal itu ya tanggung sendiri ya. Itu kita hanya membuka informasi aja. Terus kalau tiba-tiba lu summon sendiri ya tanggung kita sendiri. Bahayanya gitu. Emang apa tuh bahayanya? Bahayanya ya gimana ya Bre? Ini hubungannya lu perjanjiannya sama iblis anjir, bukan. Tapi sorry, gue suka nonton YouTube. Ada lah Mongol, Stress, terus ada Trianomali yang dia katanya ngobrol sama Beelzebub dan segala macam. Yes. Dan mereka perang ilmu astral gitu ya. Dan mereka sampai saat ini fine-fine aja tuh. Apa karena memang mereka punya kemampuan untuk how control the devil atau gimana? Terlepas itu apapun itu ya. Tapi yang kalau yang gue tarik benang merahnya, mereka nggak melakukan perjanjian di situ. Apapun itu ya, terlepas ada opini lain yang mengatakan itu ada halu bla bla bla, tapi wow. Saya suka itu halu Bandung maksudnya. Halu Bandung. Nggak boleh gitu. Nggak boleh gitu. Lanjut. Oke, lanjut Bre. Sebenarnya di dalam Lesser Key of Solomon itu isinya seperti apa sih? Nah, jadi pertama tuh awal-awalnya tuh dia nulis sebuah kitab, Riwayat Solomon, Testament of Solomon. Momennya adalah ketika dia sudah menjadi raja ya. Dan dia udah mendapat kebijaksanaan itu gitu kan. Dan ini adalah masa dimana waktu baitnya Tuhan, baitnya Salomo lah bisa dibilang, itu lagi dibangun. Nah bisa dibilang ini kitab yang dia tulis juga waktu dia lagi kayak berpetualang gitu dengan kebijaksanaan itu. Dia nyemplung di kebijaksanaan itu dan bisa dibilang tersesat lah, agak sedikit tersesat kayak gitu. Tapi ini dia sebenarnya menurut gua, dia nulis kitab ini hanya untuk konsumsi pribadi menurut gua. Konsumsi pribadi yang dimana sebenarnya ya udah buat knowledge-nya dia pribadi aja, dan dia nggak nyebarin ini ke umatnya Israel gitu dan rakyatnya, enggak Bre. Malah sebenarnya kitab ini dia tulis as a kayak Dear Diary gitu ya. Dear Diary, terus kayak seorang ilmuwan yang dia tuh harus nuangin hasil risetnya, catatan dia aja. Jurnal. Itu tuh cuman buat jurnal dia doang, dan dia sebenarnya pengen ngasih kitab itu buat nanti diwarisin ke anaknya, Rehoboam. Gitu supaya paling nggak anaknya tuh tahulah tentang pengetahuan ini gitu loh, gitu. Sebagai pembelajaran aja menurut dia kayak gitu loh. Bagaimana sih dari awalnya dia itu bisa memanggil iblis dan mengontrol iblis, bahkan dia membangun bait Allah, bait Tuhan gitu, atas bantuan para iblis-iblis ini. Gitu. Akhirnya dia juga nulis kan Lesser Key of Solomon. Nah itu lebih lengkap lagi tentang traits dan cara apa saja untuk summoning iblis ini gitu loh. Jadi Testament Solomon ini sebenarnya juga pernah dituliskan di kitab suci Alkitab kita gitu. Dikatakan bahwa di situ ada satu ayat yang mengafirmasi sebenarnya kitab riwayatnya Solomon ini adalah Testamentnya Solomon gitu. Gua ungkapin ya. Jadi di 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-11 ayat 41 sampai 43. Ini gua bacain. Ayat 41, selebihnya dari riwayat Salomo dan segala yang dilakukannya dan hikmatnya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab riwayat Salomo? Nah, apa jangan-jangan kitab riwayat Salomo ini adalah Testament of Solomon, Bre?
gitu. Lamanya Salomo memerintah di Yerusalem atas seluruh Israel ialah 40 tahun. Kemudian Salomo mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya dan ia dikuburkan di kota Daud ayahnya. Maka Rehabeam anaknya menjadi raja menggantikan dia, anaknya. Nah jadi ini pinpoint gue yang harus gue garis bawahi, yaitu ayat 41 tadi, bahwa bukankah semua riwayatnya Salomo itu tertulis dalam kitab riwayat Salomo yang tidak dikanonkan menjadi Alkitab. Jadi kurang lebih di dalam Testament of Solomon tuh menceritakan apa sih gitu. Nah ini dia, ceritanya adalah waktu itu kan ada pembangunan bait Tuhan ya bre, proyek bait Tuhan kan. Nah Solomon ini disuruh lah ya, bisa dibilang sama Tuhan tuh buat bangun bait ini gitu kan. Nah Solomon ini dan para orang kepercayaannya sedang melakukan proyek pembangunan bait Tuhan atau Temple of Solomon lah. Nah dalam proses pembangunannya ini ceritanya tuh Solomon sama tim tim kuli bangunannya lah istilahnya sering diganggu bre sama iblis. Gitu. Jadi kayak sering mengalami gangguan gitulah, mengalami gangguan dan penyerangan oleh para iblis atau demon. Iblis itu bisa nyerang tuh ya? Bisa nyerang. War ya berarti ya? Bukan penyerangan war gitu bre, maksudnya kayak menggoda atau apa gitu supaya si proyek ini gak jalan. Iya gitu loh, iblis itu tuh kayak pengen kayak gitu. Nah mengalami banyak gangguan lah mereka ini tim-timnya. Terus awalnya sih nih si Solomon nih kayak biasa aja gitu, maksudnya ya dia percaya bahwa Tuhan gue lebih kuat kok gitu, maksudnya bodo amat lah sama hal-hal itu gitu, kayak masih yang diganggu tuh nggak terlalu berdampak signifikan gitu loh. Gangguan ini kan berarti lu bilang tadi bukan war, bukan perang ya? No, bukan perang. Jadi gangguannya gini ya, ketika dia lagi ngerjain bait Allah kan, mereka kotok-kotok segala macam, tiba-tiba ada salah satu oknum yang lagi kerja, bro sebat dulu. Iya, bisa. Sebat. Bro, jangan dikerjain. Sebat dulu deh. Main sih. Iyalah, bait Tuhan mah ntar aja gitu. Bangsa. Bisa jadi. Berarti di saat teman-teman Anda yang bekerja mereka bilang sebat dulu, itu adalah pekerjaan iblis. Oh, benar. Sebat dulu. Iya. Sebat dulu. Itu adalah pekerjaan iblis. Benar. Berarti ketika kita lagi kerja, kita diomelin sama bos. Woi lu sebat mulu, ya bos, iblis lagi ngegoda. Oh itu kambing hitamnya itu kambing ya? Kambing hitam, iblis. Stop. Awalnya tuh masih diem aja bre, Salomo tuh kayak yang ya udahlah gitu, ya udah lanjutin aja. Ya kan iman lu harus kuat dong, ya kan? Dia bilang ke anak-anak buahnya, ya udahlah biarin aja gitu kan. Sampai suatu ketika bre, dia udah yang kayak anjir nih bete banget gue nih, sampai ini nggak bisa dibiarin nih. Kenapa tuh si iblis ngegoda apa lagi nih? Ini paling parah bre. Paling parah? Godaan yang paling parah ini di dalam Testament of Solomon. Solomon sendiri yang nulis nih kejadian ini gitu. Bahwa situasinya tuh makin parah oleh suatu kejadian di mana seorang tenaga kerja muda, si orang muda ini anak buahnya Solomon yang kerja di proyek itu, dan dia adalah kesayangannya Solomon gitu. Jadi kayak anak buah kesayangannya lah. Mandor lah ya. Digaji gede tuh berarti tuh. Enggak mandor juga bre. Enggak mandor juga, cuman kayak kuli aja gitu. Cuman disayang lah sama Solomon. Entah sering curhat apa gimana gitu kan. Akhirnya tuh dilihatin nih bocah, kok gelagatnya aneh nih bocah ya, kata si Solomon nih, gelagatnya aneh, terus makin hari makin kurus nih orang. Makin kurusnya tuh ngobat aja deh. Gila. Anjing, jangan-jangan narkoba nih orang kayak gitu. Terus lo menyalahkan iblis ya Solomon ya. Aduh. Kambing hitam. Padahal sebenarnya dia lagi narkoba. Anjing ya. Kacau. Nah, terus padahal sebenarnya gini, bre. Jadi dilihat nih bocah kurus gitu kan, kurus kering. Akhirnya dipanggil bre, si bocah itu dipanggil ke hadapannya Solomon. Bro, lu datang kemari dah. Kayaknya gue nih ngeliat yang aneh nih sama lu gitu. Oh yaudah, siap king ya kan. Berangkatlah doi, datang ke hadapannya Solomon. Cerita lah dia akhirnya. Jadi selama ini setiap petang selepas kerja dari bait Tuhan ada satu demon namanya Ornias. Selalu datang setiap malam ketika gue lagi tidur. Nah kalau dia lagi tidur, si iblis Ornios ini datang mengambil setengah dari gajinya si bocil itu dan setengah dari jatah makannya dia. Kayak gitu. Makanya dan setiap malam itu iblis itu tuh suka nyedot kekuatannya si bocil itu bre dari jempol kanan. Diserap lah tenaganya. Fetisnya kali di jempol ya. Fetisnya kali. Enggak, lebih kepada energi si bocil itu diserap. Siap. Fetis anjing. Nah, makanya kenapa dia lemas, bawaannya, terus juga kayak kurus gitu. Kesel bre, Solomon dengernya. Awalnya tuh didiemin sama dia kan, maksudnya kayak ya iblis-iblis mengganggu gitu doang ya kan, ya bodo amat lah. Tapi ini tuh kesel dia, bete dia bre. Anjir nggak bisa dibiarin nih iblis nih. Langsung cabut dia, langsung masuk ke bait Tuhan. Geram nih ya kan Solomon itu dengan geramnya
Terus dia kayak berdoa siang malam, pagi siang malam dia berdoa ke Tuhan. Dia minta gini, supaya si iblis Ornias itu diserahkan ke tangannya dan Tuhan memberikan kuasa penuh atas nasib si iblis itu ke dalam genggaman tangannya. Mau dikasih pelajaran kayaknya tuh sama si Solomon tuh. Kesel kan dia kan. Kan kita tahu ya Bre, kalau Solomon dan Daud khususnya kalau berdoa tuh kan kayak pagi siang malam, pagi ketemu malam lagi kan. Berdoa. Tuhan denger di situ. Dijabah lah di situ doanya. Nah akhirnya, suatu malam nih pas di tengah-tengah doanya yang lagi kusyuk banget tuh si Solomon, muncul Bre Archangel Michael. Mikael datang di situ sambil membawa sebuah cincin. Cincinnya itu cincin batu gitu lah, berukir segel bintang. Dan dia bilang gini si Michael kepada si Solomon, Tuhan telah mendengar doamu, Tuhan telah mengutusku kepadamu untuk memberikan cincin ini kepadamu. Dengan cincin ini, lo bisa menyegel segala macam rupa iblis di dunia, male or female. Ternyata ada yang male or female ya. Terus dia juga bilang, cincin ini bisa memberikanmu kuasa untuk mengontrol mereka, agar mereka turut serta dalam pembangunan kotamu dan bait Tuhanmu. Kata si Mikael kepada si Solomon. Jadi gini loh, si Solomon tuh kalau dikasih cincin itu bisa digunain buat nyegel kontrol iblis supaya ngikut kemauannya dia. Kurang lebih kayak gambarnya kayak ini Bre, kayak Digimon ya. Kayak Digimon, kayak Pokemon. Ya nggak sih? Iya kan? Kayak kalau kayak misal kalau udah ditangkap ya. Kalau Digimon tuh kan kayak pakai Digivice gitu kan. Kalau ini pakai cincin. Ya. Jangan-jangan terinspirasi soal itu tuh. Bisa jadi. Nah, dari sigil itu Solomon ini bisa ngontrol iblis gitu. Lalu setelah dari penampakannya si Michael itu, Solomon tuh langsung kayak bersukacita, langsung kayak memuji Tuhan gitulah. Bernyanyi-nyanyi. Kayak gitu. Dan pas besok paginya dia langsung nyuruh tentaranya buat manggil si bocil itu ngadep gitu. Semangat dia kan, semangat. Ngomong dia ke bocil itu, Cil nih gue udah dapet nih cincin yang bisa ngebantuin permasalahan lu ini gitu loh, ya kan. Dia bilang gini ke anaknya itu bahwa lu bawa nih cincin ini, nah entar sewaktu jam-jam biasa si iblis Ornias itu muncul, lo lempar nih ke dadanya, nanti sambil lu bilang ke tuh iblis, dalam nama Tuhan King Solomon memerintahkanmu untuk menghadap, kayak gitu. Ya kan, si bocil itu kayak oh ya udah siap King gitu kan. Dibawa lah cincin itu. Malamnya bener Bre, muncul si Ornias ya kan. Ini kayaknya si bocil juga begadang nih. Iya, nggak tidur nih, nonton bola kali. Bisa. Ada Liverpool kali itu. Sambil nonton bola, sambil nunggu si iblis muncul kagak. Tidur ya. Pura-pura tidur deh kayaknya. Pura-pura tidur ya kan, matanya melek satu ya kan. Muncul lah tuh si iblis Ornias itu ya kan. Muncul, dilempar Bre cincin itu ke dadanya si Ornias. Gitu kan, dilempar. Terus dibilang tuh, atas nama Tuhan King Solomon memerintahkanmu untuk menghadap. Nah Ornias tuh langsung kayak kebakar Bre, dan nangis meraung-raung si Ornias ini, iblis itu gitu. Ampun kayak nangis kimos, nangis cengeng gitu kan. Dibawa tuh si iblis Ornias itu menghadap ke King Solomon gitu. Ini seru nih. Jadi pas lagi dikurung sama disegel kayak semacam disegel gitu sama si bocil itu, si Ornias nih teriak-teriak. Dia bilang bahwa udah jangan bawa gua ke Solomon gitu, jangan serahin gua ke Solomon gitu loh. Ntar kalau misalnya lu lepasin gua, lu bakal gua kasih sepertiga emas di muka bumi sebagai gantinya, katanya gitu. Dia bilang ke si bocil itu. Tapi kayaknya bocilnya imannya kuat deh. Maksudnya mungkin dia juga mikir, ya gua daripada gua ngikutin lo yang belum tentu bener ya kan, iblis lo ya kan, mending gua ngasih ke Solomon jelas ya kan gitu. Ya kan kalau sama Solomon kan jelas dikasih duit apa kan gitu kan, loyalitas gitu ya kan. Nah sampainya di istana Solomon tuh Bre, tuh kayaknya malam-malam deh Bre, itu si bocil tuh ngasih tahu tuh ke Solomon bahwa dia telah melakukan segala yang diperintahkan kepadanya sesuai instruksinya Solomon. Lalu menyerahkan si iblis itu ke King Solomon gitu. Nah, habis itu iblis itu kan dihadapin tuh Bre, Solomon tuh di aula pengadilan istananya tuh. Jadi kayak mungkin berdiri kali si Demon itu sambil diadilin ya? Nggak diadilin sih, lebih kayak diinterview anjir sama dia. Diinterview sama si Solomon. Nah, dia nanya ke iblis itu. Ditanya, ya kan, siapa namamu dan mewakili rasi konstelasi bintang apakah kamu? Ditanya gitu. Sama si Solomon. Si iblis menjawab, namaku Ornias, yang mewakili zodiak penuang air atau Aquarius.
Rasi bintang dia. Ada. Jadi ternyata pun di Seven Sigils of Lesser Key of Solomonnya juga ada rasi bintang masing-masing. Bintang, ya. Nah, dia ini suka menjelma dalam bentuk singa dan bertanggung jawab atas dosa nafsu terhadap wanita-wanita di dunia. Oke. Jadi dia kayak punya tugas tuh emang buat nyesatin orang tuh dari segi nafsu lah, intinya kayak gitu. Dia juga bilang si Ornias itu dia adalah mantan anggota pasukan Archangel Uriel dulunya. Kayak gitu. Nah, Solomon ini agak tertarik nih, Bre. Dari situ tuh mulai tuh. Anjir, keren juga nih katanya gitu. Ternyata 72 Angels ya. Gitu. Di sini ya. Nah, terus akhirnya si Solomon ini langsung menyegel lah si iblis itu dan langsung ngasih kerjaan Ornias. Karena kan dia inget tuh si Mikael nyampein bahwa abis disegel si iblis itu bisa buat bantuin kerjaannya di Bait Tuhan. Oke. Jadi sebenarnya bisa dibilang secara nggak langsung ada approval lah di situ. Kayak boleh sebenarnya loh gitu loh. Disuruh lah kerja si iblis itu gitu. Kerja paksa, dibayar nggak nih? Kurang lebih kayaknya kerja paksa dong. Ya? Nggak dibayar bre. Iya kan loh. Kalau jatuhnya si Solomon ngebayar iblis itu musrik dong jatuhnya. Musrik. Iya. Menggerutu lah kayaknya tuh dia. Iya. Kerja ya kan. Sial, nggak digaji gitu dia. Tidak digaji. Aku tidak digaji gitu kan. Bener bre. Dan lucunya Solomon tuh ngasih kerjaan dia ngemecah batu-batu besar yang nantinya bakal dibuat jadi batu bata gitu. Di pantai Arab. Arab deh berarti ya. Pantai Arab. Panas tuh gersang. Pantai Arab, ya iyalah, panas gersang gitu kan. Di pantai Arab tuh kan banyak batu-batu gede. Nah tugasnya si Ornias itu buat mecah-mecahin batu. Ya. Nah brengsek, si iblis itu juga brengsek nih. Entah dia tricky atau emang beneran ya. Jadi ternyata si Ornias ini tuh takut sama logam besi. Kenapa tuh dia takutnya? Ya nggak tahu. Pokoknya di kitab itu ditulis aja bahwa si Ornias ini takut sama besi gitu. Makanya kenapa pekerjaannya jadi lambat. I see. Cuma alasan bukan kayaknya. Karena sebats berarti ya. Bukan karena sebats. Bukan sebats dulu gitu kan ya. Tapi menurut gua gini, demons ya, namanya demons ya. Ya pasti ada aja bre akalnya dan apa ya namanya tuh? Pasti banyak alasannya gitu loh. Entah ini tuh sebagai trik untuk training dia selanjutnya. Ngejatuhin si Solomon ini bisa jadi kan? Gitu. Pas si Solomon kunjungan tuh kayak visit kan. Woi, Ornias, gimana sih lu? Gak kelar-kelar kerjaannya. Iya kan? Terus kayak Ornias bilang, aduh bos, tolong bos gitu kan. Gue takut sama besi gitu kan. Ya udah deh, kalau lu takut sama besi, gini deh, lu bisa ngelakuin apa, kerjaan apa gitu. Dikasih option bre, masih dikasih option lu mau kerjaan apa gitu. Sebenarnya kerjaan apa? Si Ornias ini dia bilang gini, yaudah apa aja deh bos, yang penting jangan ada sangkut pautnya sama besi gitu. Kalau mau, ini pekerjaan yang buat mecahin batu ini gue kasih ke teman-teman gue, raja-raja iblis dan prince of iblis yang di neraka tuh gue panggil buat bantuin gue deh bos, kayak gitu, ya kan? Makanya kenapa bisa jadi seven itu? 72 iblis itu berkumpul semua. Ngumpul anjir buat bantuin si Solomon. Ini kitabnya harusnya bukan kitab Testament of Solomon, kitab perbudakan Raja Solomon ini namanya. Oh iya bener ya? Iya. The slavery of demons ya. Slavery of demons by Solomon. Iya bener ya? Iya bener. Kita perbudakan ini mungkin sekejam VOC kali ini. Mentang-mentang iblis ya kan. Tadinya gini bre, menurut gua King Solomon tuh dia cuma mau memperkerjakan satu iblis ini doang loh sebenarnya. Dia nggak mau manggil yang lain-lain. Kayaknya dia juga kepancing sama dia dapat ide dari Ornias ini. Dari Ornias ya. Iya berarti kan di situ kayak Ornias tuh kayak ngegoda kan. Di situ Ornias bernyanyi berarti. Kenapa tuh? Iya dong, dia merasa ketangkep. Wah, saya harus ajak teman. Oh iya bernyanyi ya. Bener. Embed. Yes, kacau. Embed ya. Bangsat. Nah si Solomon tuh berpikir kayak gini. Anjir bener juga ya, ide lu bagus nih. Si Ornias, ide lu bagus. Tapi sebenarnya menurut gua, disitulah dia kejatuhannya Solomon. Yang tadinya dia cuman pengen memperkerjakan satu Ornias aja, tapi dia pengen lebih. Mungkin maksudnya baik, maksudnya adalah supaya si Bait Tuhan ini kan kelar, biar cepat kelar. Tapi kan ya dia nggak sadar dia itu dijebak ya berarti ya. Dijebak. Ini serius ya bre, maksudnya kalau dalam literasi kita pun kita tahu bahwa iblis kalau udah datang satu, kalau dia cabut dia akan ngajak yang lain kan. Benar. Iya kan, kurang lebih kayak gitu. Nah Solomon nih lucu juga sih nih orang gitu kan, kok bisa gitu loh. Ya itulah kepleset lah ya kan. Akhirnya dikasih tahu lah si Ornias ini, ya udah deh, lu coba deh, siapa yang perlu gue panggil gitu kan kata si Solomon gitu kan. Ada satu nih, bos gitu.
dia ini king of hell gitu kan. Coki Pardede. Dibawa keluar oleh Solomon. Muncul langsung cia gitu dia. Jadi budak. Iya, langsung muncul di situ. Kaget lah Solomon ya kan. Aduh, Coki. Nggak, bercanda. Tapi kayaknya bener deh. Iya kan Lord Lucifer ya. Lord Lucifer. Ya di situ akhirnya si Ornias ini bilang, udah panggil ini aja, Beelzebub namanya. Beelzebub. Baal. Yang pernah konflik sama Lord Mongol. Emang ya? Iya, kayaknya sih ya. Di kontennya. Oke. Baal. Nah, si Solomon pun langsung tuh berdoa lah, dia minta izin kepada Tuhan. Dia juga minta disummon Archangel Uriel. Yang ini nih, malaikat yang ditakutin sama si Ornias. Turun dia dari surga tuh si Uriel buat mewujudkan keinginannya itu. Nah, itu kan kejadiannya di pantai Arabia, Bre. Nah, jadi si Uriel tuh kurang lebih ya, ini gambarannya di kitab Testament itu ya. Si Uriel tuh muncul di tengah-tengah kayak lautan gitu. Terus lautnya kayak kebelah gitu, Bre. Terus summon pakai pedang atau apapun itu si Uriel pakai senjatanya. Muncullah si Baal ini, Beelzebub itu muncul dari permukaan laut gitu. Wah, gila. Dramatis banget sih kalau diceritain tuh. Epic banget ya. Epic banget anjir. Ya. Iya. Muncullah di situ si Beelzebub, the Prince of Hell, salah satu dari hierarki tertinggi di neraka. Solomon tuh ngeliat itu, wah anjir gitu loh, kayak di situ dia kayak bersukacita, Bre. Keren ya. Bersukacitanya tuh kayak dia langsung memuji Tuhan di situ. Oke. Bahwa yang kayak Tuhan semesta alam tuh begitu besar, bisa memunculkan Beelzebub gitu ya. Prince of Hell gitu loh. Beelzebub himself gitu loh. Kayak mungkin dia juga takjub di situ ya kan. Akhirnya disuruh lah si Baal ini buat kerja bareng si Ornias. Si Beelzebub ini? Iya. Gokil. Itu kayak lu ngebayangin gak sih si Baal tuh kayak yang lu ngapain lu manggilin gue? Gue gak tau gue lagi rebahan gitu kan. Iya, bangsat. Lu kalau ketangkep jangan ngembet lu, iya kan? Mangke. Ini berarti Ornias ini cepu, Bre. Cepu. Wahai para cepu, kalian belajar dari Ornias berarti ya. Iya. Ketahuan nih, berarti Ornias ini mengajarkan cara cepu ya. Cara cepu. Ketangkep, dia manggil ngembet-ngembet yang lain, Bre. Kacau tuh. Nih kayaknya doi nih ya, kalau di tongkrongan ya, di kata-katain, Bre. Diceng-cengin. Tai lu gara-gara lu. Dia bukan teman perjalanan yang baik. Kayaknya dijauhin dia. Dijauhin nih sama iblis-iblis yang lain nih. Tai lu, dijauh-jauhin. Nggak diajak sebat berarti ya? Nggak diajak sebat kayaknya. Ornias tuh kayak yang di pojokan ya. Bingung ya kan. Ya kan gitu sih ngembet ya kan? Apa salahku? Apa salahku? Nah, akhirnya singkat cerita gitulah. Jadi karena itulah Solomon tuh manggil iblis-iblis lain. Nah caranya gimana? Aduh ini lucu banget sih. Lucunya gini ya, Bre. Dia akhirnya ngasih cincin itu kepada si Ornias. Oke. Kan lucu, Bre. Dia over ya berarti. Dia over. Jadi dikasih kayak pergilah bersamamu dengan membawa cincin ini, bawakanlah aku ke sini semua pangeran dari para iblis. I see. Jadi dia kayak ngasih Ornias tuh jadi tangan kanannya dia lah ya. Ke seluruh penjuru neraka, ngumpulin semua petinggi-petinggi iblis dan demons untuk datang menghadap Solomon. Jadi kayak si Ornias nih keliling neraka. Ayo lu gue panggil lu ketemu Solomon semua. Ya? Iya. Itu kan bangset ya kalau dipikir. Ini demons kayak anjing kayak woi bro, lu gak lihat gue lagi neraka lagi happy gitu kan? Iya lagi main slot ya kan. Lu panggil gua, terus juga yang kayak gara-gara lu nih kita harus kerja nih ya kan. Dijauhin nih kayaknya ini gitu. Nah gara-gara itulah, Bre, terkumpul lah semua. Totalnya tuh ada 72. Iya, yang tadinya sebenarnya buat membantu kerjanya proyek ini, proyek Bait Tuhan gitu. Nah, tapi jadi entah gimana dia jadi nge-in lah ke dalam apa yang dia panggil, dia summon gitu, dia pelajarin gitu loh. Dan ya bisa jadi sesat lah kayak gitu. Tapi nggak sampai akhir hidupnya kan. Dan kita tahu kan akhirnya dia nulis kitab Khotbah di mana dia menyatakan bahwa kurang lebih menyesal lah ya. Segala sesuatu sia-sia. Jadi apapun itu, knowledge setinggi-tingginya itu juga ya sia-siaan.